Assalamualaikum, Cek. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Pak Haji. Coba saya ke kamar mandi aja sampai berdiri. Loh, kok iso lho? Teleponan delik karo kamar mandi lek mambu nembak. Hebat, maaf. Aku lagi Ganggu makan. sampean ora, Cek? Enggak, tak sambil sarapan, Mbak. Monggo sarapan. Oh, nggih. Nggih, ngapunten lho sampe ganggu sampean. Enggak apa-apa. Bagaimana? Iya, aku curhat boleh. Boleh. Nanti tak masukin ke YouTube boleh ya? Biar jadi pengalaman Hongkong itu biar rasane gurih. Tapi suaraku maksudnya pada paham semua mas suaraku temanku ntar waduh aku diketawain dia. Enggak apa-apa lah. Biarkan mereka tertawa di atas penderitaan sampean. Kalau yang nggak suka aku dikeprokin, Nggak apa-apa. Gitulah. Biar dosa sampean biar terkurang karena keprokan mereka. Bukan Santai aja. gini loh, Gimana? kan kok nggak belakangnya takutnya kan takut sebelum aku kan mau rencana mau ke negara sono kan sebelah kita kan takutnya ntar ada yang denger terus rencana aku gagal ngono loh Ceng. Enggak usah takut sampai jadi orang itu. Ini negeri Hongkong itu bebas, tidak ada yang melarang dan menahan. Tenang aja. Kita Gitu ya. iyalah, kita di Hongkong itu kan hanya sebatas kontrak kerja toh. Kontrak kerja selesai, notis berakhir, bye bye kayak gitu loh Mbak. Tidak ada yang bisa menghalangi sampean terkecuali orang kebanyakan itu kan ngeden-ngedeni, nakut-nakutin, mengintimidasi. Jadi kita itu kan kayak kedepannya kan koyok wedi kayak gitu kan. Jadi jangan sampean harus menguatkan, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Kalau sampean mau melangkah ke depannya itu biar nggak takut ayang-ayang gitu loh Mbak. Oh iya. Itu suaranya itu ya berdengung. Coba aku yang nelpon ya. Siap, monggo, siap. Oke, Tak oke, tunggu. oke. Cerita kehidupan darling. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cuk, mau nggak? Mau nggak? Nggak? Nggak, no, oke. Gimana? Halo Cek. Ya, Iya, tapi aku nggak mau nyebutin nama aku ibaratnya Siti ngono lah. nggak usah disebutin namanya lah. Gimana? Bagaimana? Ceritanya bagaimana? Ini kalau yang dulu di majikan pertama kan aku 4 tahun jaga bayi finish ya. Iya. Gak ada masalah lah. Terus? Nah terus ini majikan kedua ya apa ya mapan. Ibaratnya kalau malam tuh bentar dia bangun ya. Jam 1 bangun, jam 2 pokoknya saya dibangunin dia kan kencing gitu ya. Kalau nggak kencing ya pokoknya ada alasan lah yang diambil lah yang apa lah kan jadi saya tidurnya terganggu setiap jam kan. Nah udah gitu siangnya tuh pagi kita harus ke taman ngajak dia olahraga. Pokoknya harus pokoknya. Nah pulang olahraga langsung masak siang buat makan siang. Habis masak siang kita ke taman lagi. Nah, kadang kita di sini aja belum ketelan ya. Udah langsung mau ke taman gitu. Pokoknya harus ibaratnya awak EDW kayak robot harus cepat gak sabaran ngono. Aku ya tak sabarin, pertama sabar ya tak sabar moga aku kuat. Bisa tak jalanin. Terus habis pulang dari taman masak lagi, bikin dia suka hobi bikin makanan ada bakpao lah, yang suiciao lah, tuh bikin sampai 500-an banyak lah. Entah kalau udah mateng dikasih ke saudaranya, kadang yang bikin gak kebagian. Nah itu aja udah memakan waktu, aku nggak istirahat ya sampai sore kadang. Masih kadang sore ke taman lagi. Kan terbengkalai kapan saya waktu istirahat. Berarti intinya kurang istirahat lah ya. Iya, kurang istirahat. Terus dia tuh suka teriak-teriak, marah-marah, nggak sabaran. Ya orang kan butuh umpama dia pulang kan udah dari sore dari taman itu kadang sampai malam
Bukan tinggal masak malam. Lontar malam mandiin kakek. Kadang kalau lagi kumat itu yang cewek ya, pernah masak daging sapi jam 4.30 subuh udah bangunin saya masak. Nah, masak itu. Bahkan kurang tidur. Terus hari Minggunya saya mau libur tuh nggak boleh. Selalu marah-marah. Ya, oke, sekali nggak libur nggak apa-apa. Lah kita kan kalau saya malam dikasih tidur sih mengkuasi. Lah malam saya nggak tidur, minggu saya nggak dikasih libur kan kepala saya sakit. Siap. Nah seterusnya begitu terus saya bertahan sampai 5 bulan. Terus 6 bulannya itu ada masalah karena saya ibaratnya diadu domba, ibaratnya orang satu anaknya. Dan kalau aku mau libur selalu bilang agent. Ibaratnya ini kan keperluan antara pembantu dan itu gak usah lapor-lapor ke sono gitu loh. Terus katanya aku yang makan gaji buta lah, yang gak pernah ngapa-ngapain lah. Nah untuk aku punya bukti, aku plafon hitam, aku kosong sampai glowing, aku bikin video. Pokoknya yang setiap aku kerja aku bikin video, soalnya buat bukti sih aku katanya makan gaji buta. Lah makan gaji buta aku loh benfongnya loh tahu turu. Coba mereka rasakan orang turu lo boleh dirasanya lah, aku hampir 6 bulan gak pernah tidur malam. Lama-lama aku sakit. Nah terus udah gitu katanya aku makan gaji buta, ya udah lah dia pokoknya jelek-jelekin aku lah. Dia duduk, aku diem, masa aku kerja boleh HP terus kan gak mungkin, aku fokus kerja. Nah udah malam aku coba lihat itu di HP rame amat sih, itu grup keluarga gitu. Aku lihat kok aku dijelek-jelekin, aku kan gak kuat lama-lama. Asik deh, saking sakit hati, apa sih, udah dienep, dia itu akhirnya nggak kuat aku ya, nangis aku jerit sepol. Nah ini berjalan berapa lama? Begitu, 6 bulan, nah ini 7 bulan ini, 7 bulan terus aku nggak kuat lah, aku mendingan aku jalur mulik di Indo aja. Di keluarga aku harus pulang Indo, aku nggak bisa kerja kayak gini, nggak bisa. Berarti sudah kasih notis? Nggak sabaran. Sudah dikasih notisnya? Udah, bulan tanggal 4 kemarin aku udah ngasih notis, aku udah bilang agent, terus ya udah kasih aja lah. Ya daripada aku di sini, kita kerja, kerja, tapi kan butuh istirahat, waktunya libur ya libur, monolog. Ya, terus reaksi majikan bagaimana? Kasih notis? Tadinya dia marah, katanya gini, boleh nggak kamu mundur 4 bulan? Maaf nggak bisa. Kamu aja aku minta libur aja susah 1 hari. Maksudnya mundur. Aku ini dalam keadaan sakit. Maksudnya kepalaku saking nggak kuat, kadang aku aja mau jatuh. Nah daripada pasienku kenapa-napa, mendingan aku mengundurkan diri lah. Aku nggak mau ibaratnya kita kerja kok cari penyakit dulu. Iya siap. Oke, berarti intinya apa yang dibantu? Nah terus ini rencana ini aku mau ke negara sono kan. Ya soalnya ini kan aku masih ada anakku kan kuliah sih. Jadi ini lagi ngejar wisuda kan, lagi sampai. Jadi aku harus sampai dia bisa wisuda baru aku pulang. Ini kan aku udah di foto profil ini sampai yang mana? Depan, tengah, belakang? Aku yang tengah deh. Masih muda, anak kuliah? Iya, aku iki tuwe Cek kinclong ngono lho. Cek kinclong. Kedua mungkin badannya kecil. Nah, sebelum masuk majikan ini dulu aku berat 55. Nah, 6 bulan aku jadi 46. Wah, seksi loh sampean. 6 bulan aku turun 9 kilo. Wah, hebat. Wah. Diet alami. Makan hati.
kurus banget sih, ya Allah, bojoku sampai mangling, ya oke iki bojoku bukan ya kok, ya Allah, udah nggak, pokoknya apa nih banget, ya Allah, Ex Taiwan ini. jangan di situ. Jangan Iya sih. jangan bersedih. Iya, mama sih minta. Oke, terus kelanjutannya ini sampean mau kerja, nggak mau pulang kan intinya kalau sudah keluar. Oke, sudah survei belum ke Makau? Udah enggak, aku udah dapet channel ini, ada temen lah, aku udah ngirim semua biodataku semua. Sip. Udah oke, tinggal dia jemput aku. Oke, terus masalah pembayaran beres toh atau gimana, nyampe sana bayar? Dia sih, aku kan mintanya yang Pak RT aja lah, kamu yang tinggi-tinggi lah. Siap. Kalau aku itu murah, dia cuman bayar pertama 1.500. Ntar kalau kita udah kerja dipotong gaji 1.500, intinya kur 3.000 lah, murah dia. Iya, oke. Dia nggak modus, ibarat amanah menulu. Siap. Ya mudah-mudahan loh sampean kerasa nanti di sana. Nanti kalau kita ke Makau ketemuan loh. Oh oke. Terus ikut kan aku 7 bulan, terus aku dapet cuti tahunan nggak ya Cirene kan kalau udah 3 bulan ke atas ngono piye? Pasti dapat, harus dapat. Lumayan kena nggih tuku tiket perahu. Iya sih kan kalau gaji kan orang popola gaji ya iya ibaratnya tambahan kan lumayan, tapi kan ini kan wongnya pelit super medit menulu sih. Walaupun pelit, walaupun super medit itu kan hak sampean, harus dapat. Minta aja, bilang kalau nggak dikasih aku mintanya hitung-hitungan di lebor kayak gitu aja, biar sekalian majikan melek. Nah terus kan kemarin aku bilang agent aku ngasih surat Notis? ke imigrasi enggak, yang katanya surat itu loh, Notis? katanya nggak usah, emang nggak apa-apa sih aku nggak ngasih itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan majikan tahu sampai notis selesai, kayak gitu aja. Terus sampean harus pegang kopinya aja loh sampai nanti sampean keluar Hong Kong. Kopi notisnya? Iya kan, aku megang 2, tapi kan majikan nggak mau tanda tangan, cuman dia 1, aku 1, agent 1. Oh, kalau majikan nggak mau tanda tangan dikirim aja ke imigrasi. Terus dia ngirimnya, aku nggak pernah libur sih. Boleh di fax aja boleh. Faxnya kemana? Ke nomor imigrasi no, nanti tak kasih nomor faxnya. Terus di atasnya surat notis itu sampean tulisin nomor referensi. Di dalam visa itu kan ada toh, visa itu sampean lihat. Visanya itu sampean lihat, itu kan pasti ada tulisannya FSDL atau apa kayak gitu kan, terus angka turut kayak gitu, itu harus ditulis biar tahu kalau itu notis dari sampean kayak gitu. Sampean liburnya kapan toh? Aku liburnya tuh sebulan sekali kalau habis gajian. Habis gajian. Kalau di awal, di akhir. Berarti ini nanti liburnya kapan? Ya, maunya sih minggu ini kepengen minta libur, tapi kalau nggak boleh piye nih. Kadang kalau mau libur tuh pasti marah-marah, mau libur pasti marah-marah. Terus apa dokumen sama sampean toh, paspor dan kontrak kerja sama visa? Semua sama aku semua. Oke. Coba nanti sampean, biasanya di paling atas itu ada nomor visanya, referensi itu. Nah itu, atau kalau enggak sampean bagian atas visanya itu sampean foto ke saya sama surat notisnya itu. Terus nanti kan bisa di fax di tempat tukang fotokopian itu loh Mbak, kan ada. Kalau fotokopian di sini juga susah, mau kemana-mana tuh susah, saya jauh. Kalau enggak jauh. Kalau enggak di Fotomax, tempat Fotomax atau Kodak. Ada enggak? Di mana? Fotomax. Fotomax kayak di sini juga enggak ada. Di sini tuh harus jauh banget, harus ke Taiko, jauh. Oh gitu. Aku tuh nggak bisa keluar loh, jaga Iko aja dia tuh nggak bisa ditinggal, pokoknya selalu teriak
kayak marah-marah terus gitu loh. Oke. Aku goblok-goblok gitu. Oh, pokoknya kerjaku tuh tidak dihargai. Iya. Nggak ada bener ngono loh. Nggak apa-apa, belum rezeki kayak gitu. Yang penting sampean harus bahagia, jangan makan hati, nanti sampean sakit loh. Kalau gitu libur ketemu aja sama saya, tak bantu nanti untuk itunya. Betul. Elemen HP di HP nggak pernah ke kos WB ya, Cek? Saya tinggalnya di kos WB. Oh, aku kadang ke lapangan rumput ya udah ntar kalau pas aku libur aku hubungi sampean ya. Siap, pokoknya Sabtunya gitu sampean WA saya. Minggu iki? Minggu iki? Minggu iki boleh sampai nanti WA saya loh. Gitu ya. Kalau aku diizinin libur tapi ya soalnya Siap. banget ya Allah. Kadang kemarin aku mau ke dokter aja ya sakit kan. Sakit gigiku sakit mau nyabut gigi aja padahal udah booking ya. Terus dia marah-marah nggak boleh akhirnya dibatalin coba. Jadi kita tuh cuma mementingkan majikan jadi pembantu nih ibaratnya kalau belum mati mungkin nggak boleh keluar. Jangan berpikir seperti itu sampean nggak punya daya. Coba kalau sampean bawa ke labor tentang pekerjaan sampean, terus habis itu hak-hak sampean yang nggak dikasih libur, itu kalah itu majikan. Semua Hongkong itu ada aturannya, kita itu kerja bukan robot. Jadi istirahat harus cukup kayak gitu. Jadi wong Jawa ya kayak gini loh, gak penak, terus sedih kayak gitu. Iya, aku termasuk dalam penekanan. Sampean kerjanya udah capek, jangan terlalu susah mbak. Nanti kalau susah nanti sampean malah rezekinya malah mampet nanti. Sampean harus bahagia, rezekinya ben ngalir terus kayak gitu loh. Setiap masalah pasti ada solusi kayak gitu. Solusinya kemana? Kalau memang agent nggak bisa bantu untuk melunakkan majikan, memberikan hak sampean, ya sampean harus berani datang ke labor kayak gitu kan, dengan membawa bukti-bukti kayak gitu. Tuh, tapi ya udah, sampean kan kepengennya nggak mau ribut, sampean kepengennya sudah notis, terus tinggal keluar, kepengen cari rezeki di Makau, ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Tenang aja, santai. Pokoknya sampean harus bisa berdamai supaya sampean itu hatinya tenang. Lek wis hatinya tenang, nanti sampean kerja di Makau itu bisa nyaman kayak gitu. Oke. Terus nanti kalau libur ketemu sama saya ya, dibawa surat notisnya sama visanya ya. Oke. Semangat selalu ya mbak ya, jangan sedih ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya darling. Ini sebenarnya masalahnya itu mbaknya itu kurang istirahat, kerjanya terlalu diplosir, habis itu nggak ada libur dan tidak diizinkan libur setiap minggunya kayak gitu. Jadi kalau libur itu susah, wis kerja capek, kurang tidur, terus nggak ada libur, jadi kan tertekan banget kayak gitu. Solusinya sebenarnya kalau kayak gini, telepon ke agent nggak ada tanggapan atau nggak ada bantuan untuk melunakkan majikan, labor, biar labor yang menegur majikan kayak gitu. Catatan. Makanya ngomong sama kamu, kan ada kamera body cam namanya segini. Nah ini dibuat bantu mereka yang minta izin libur susah. Kalau itu udah direkam, udah oke. Kita dapat bukti rekamannya, tapi kita tetap pergi. Tetap rekamannya tetap pergi. Jadi rekaman itu 2, 3 kali, 4 kali masuk ke labor, selesai itu majikan. Kan nyata, jadi tidak dipublish ya. Habis itu dikasih labor. Nih majikanku kayak gini, nih kejadiannya kayak gini. Jadi setiap every moment kita bisa mendokumentasikan itu dan lapor ke labor. Labor kan mainnya tulisan, tulis surat berdasarkan laporan begini ABCD. Dia marah-marah, rekam lagi gitu aja. Jadi ini era baru, makanya aku mau beli di Alibaba, Taobao, Cina itu banyak yang body cam. Jadi dia harus berani. Kalau dia nggak berani nggak usah. Yo, kalau jiwanya mentalnya mesti gak penak, sungkan, terus tertekan. Nah itulah ya memang kita harus terus ya konten begini terus supaya memunculkan keberanian.
dari kemarin aku ada yang komen. Setelah aku nonton konten-konten ini, pelan-pelan aku nata hatiku, aku ngerti sendiri, aku berubah. Terima kasih, hari ini aku bertahan. Ada perubahan? Iya dong. Nah, yang kita cari kan begitu. Kita nggak ngelakuin apa-apa menurut saya, tapi bisa merubah cara berpikir orang daripada kita meneni dan ngamuk-ngamuk. Oke. Closingnya ada link. Ini bojoku. Oke ya, ini kita sarapan. Kita masih mendengarkan apa yang kalian resahkan. Jadi di sela-sela sarapan kita berusaha untuk mendengar apa yang kalian rasakan dan bagaimana bentuk solusinya, seperti apa. Namanya ngobrol, diskusi itu kan terkadang nggak banyak orang punya waktu ngobrolin sesuatu, tapi bagi kami berusaha memberikan sedikit waktu yang kami punya. Ya mohon dimaafkan bila masih ada yang belum terangkat. Yang jelas di sela-sela sarapan dengan istri kita berusaha memberikan yang terbaik, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Saya rasa cuma itu saja sih. Keep stay tune my YouTube channel. Jangan lupa ya tonton YouTube saya juga, Sandro Jabrik ya. Ya, tonton Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.